فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsadus Sari, syarah kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Kita lanjutkan halaman berikutnya, halaman 131 bagian atas itu. Setelah beliau menyebutkan mengenai takbir salat jenazah 4 kali takbir, kemudian beliau mengatakan wal imanu bi anna ma'a kulli qatratin malakun yanzil minas sama' hatta yad'aha haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani bahwasan setiap tetesan air hujan itu ada malaikat yang turun ke langit dunia hingga meletakkan tetesan air hujan tersebut di tempat yang Allah Ta'ala perintahkan. Walaupun nanti hadisnya lemah untuk poin ini ya, tapi ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Jadi menurut beliau setiap tetesan air hujan itu, setiap kali netes itu ada malaikat yang mengatur dan meletakkan di tempat-tempat yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita lihat bawahnya, qala fi ta'liq, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, warada 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min syajaratin fi barrin wala bahrin illa wa malakun muwakkalun biha yaktubu ma saqata minha. Kalau ini sahih. Berkata dalam ta'liqnya, catatan kaki, sungguh telah datang dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan setiap pohon, tidaklah setiap pohon yang ada di daratan maupun di lautan, melainkan ada malaikat yang ditugaskan untuk mengaturnya, mencatat setiap daun yang gugur. Paham ya? Karena bagaimanapun keadaannya pohon itu biasanya daunnya kan. Dan setiap daun yang berguguran tersebut dicatat oleh malaikat. Ungdur tafsir Ibnu Katsir, qala al-mu'alliq fa hadza yadul bi tariqatil aula ala hadhil mas'alah. Ini lebih menunjukkan lagi dengan barakallahu fiik bentuk aula, afdalnya, aulanya, yang pantasnya. Kalau dedaun aja berguguran dicatat, ditulis oleh malaikat, apalagi tetesan air hujan. Itu kalau seandainya pakai na'am barakallahu fiik tariqul aula. Ala tidakal al-mu'sannif, yang sebutin musannif itu. Qultu, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, fi hadza nadharun, mengenai ucapan musannif, yaitu ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwasan tiap tetesan air hujan itu ada malaikat yang ditugaskan untuk apa? Meletakkan air hujan tersebut di tempat-tempat yang Allah telah perintahkan. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, fi hadza nadharun, permasalahan ini atau disebutkan oleh mu'alif tadi perlu dicek lagi min wajhain, dari dua sisi. Jadi dikritik ya, dari dua sisi. Yang pertama, annahu lam yasbut 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai' fi ma'alam. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, bahwa hadis mengenai tetesan air hujan setiap
tetesan tersebut ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk meletakkan di tempat yang Allah Ta'ala kehendaki, yang Allah Ta'ala perintahkan. Tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai hal ini. Fima alam, sebatas yang diketahui oleh beliau, sebatas yang diketahui oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, tidak ada satu hadis yang sahih yang datang dari Nabi SAW mengenai hal tersebut. Yang kedua, anna dalalat hadzal asar ala ma dzakara al-muallif, bahwasanya ditunjukkan oleh asar Ibn Abbas atas apa yang disebutkan al-muallif, anna kulla qatratin yanzil ma'aha malakun hatta yad'aha fi haitsu amarahu Allah azza wa jalla, bahwasanya setiap tetesan air hujan turun bersamanya malaikat hingga malaikat tersebut meletakkan tetesan air hujan tersebut di tempat yang Allah telah perintahkan. Laisat biwahdihah, ini enggak jelas. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Maksudnya hadisnya itu tidak yang sahih. Dikarenakan anal athara fi kitabati ma yaskut min waraqis syajar wal mawdu' fi nusil matar wa nahnu nu'min bi qudratillahi azza wa jalla wa nu'min bi anna Allah ya'lam bi kulli waraqatin tasqut wa bi kulli qatratin min qatratil matar aina taqa' walakin nuzul malakin ma'a kulli qatratin hatta yad'aha fi makaniha hadzal amru laysa bisabit 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita artikan bahwasanya penunjukan asar yang sudah kita lewati, asar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, terhadap apa yang disebut oleh muallif di atas mengenai tetesan air hujan, setiap kali tetesan tersebut ada malaikat yang turun meletakkan di tempat yang Allah Ta'ala kehendaki, yang Allah Ta'ala inginkan. Kata beliau, asar tersebut mengenai apa? Mengenai dicatatnya setiap yang gugur dari dedaunan pohon. Asar Ibn Abbas tadi ya, ma min syajaratin fi barrin wala bahrin illa wa malakun muwakkalun biha yaktub ma saqata minha. Itu mengenai daun yang berguguran, bukan tetesan air hujan. Wal muru fi nuzul matar, dan pembahasan sekarang ini mengenai turunnya air hujan. Dan kita beriman tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan beriman bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu atau setiap daun yang berguguran. Dan kita beriman bahwa Allah telah mengetahui setiap tetesan air hujan dari tetesan-tetesan, di mana jatuhnya, di mana terletak. Walakin, tapi pembahasan sekarang yang dibahas adalah akan tapi turunnya malaikat setiap tetesan air hujan, turun malaikat hingga meletakkan tetesan tersebut di tempatnya. Nah, ini yang perlu dalil. Faham ya? Kita mengimani Allah telah mengetahui setiap tetesan air hujan, ya kan? Gerimis, kemudian nanti jatuh di mana air hujan tersebut, Allah telah tahu. Faham ya? Berguguran daun, berapa jumlahnya, daun apa, di mana letaknya, tahu semuanya. Yang jadi permasalahan sekarang yang dikritik di sini adalah ucapan bahwasanya apa, barakallahu fiik, bahwasanya setiap tetesan air hujan itu, setiap turun itu ada malaikat yang turun juga meletakkan tetesan tersebut, itu yang ada dalilnya. Paham? Naam. Hadzal amru laysa bisabit anin nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara ini tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika, oleh karena itu, fa inni aqul, maka aku katakan anna fi hadza nadharun, maka pada pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah perlu dicek lagi. Paham ya? Karena tidak ada hadis yang sahih mengenai hal tersebut. Bisa dipahami ya? Tapi kita yakin setiap air hujan yang turun, baik gerimis ataupun rintik, itu semuanya Allah telah mengetahui letaknya di mana dan di mana akan jatuh. Faham ya? Naam. Dan kita yakin bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur curah air hujan. Naam, itu benar. Naam ya? Nah, mengenai turunnya air hujan. Tapi yang jadi permasalahan adalah tiap tetesan air hujan ada malaikat yang turun meletakkan tetesan air hujan tersebut di tempat yang Allah Ta'ala kehendaki, di tempat yang Allah Ta'ala perintahkan, itu yang ada dalilnya. Paham ya? Secara umum ada. Malaikat tugaskan mengatur apa? Hujan, ada secara umum. Kita lihat lagi berikutnya, qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kallama ahli qalib yaum badrin ay al-musyrikin kanu yasma'una kalamah. Ini kisahnya panjang. Jadi Qalib ini nama sumur yang waktu itu orang-orang korban kaum musyrikin, orang Quraisy yang terbunuh di perang Badar, mereka dilemparkan di sumur tersebut. Namanya Qalib. Paham ya? Dan beriman bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengajak bicara ahlul Qalib, orang-orang yang sudah meninggal padahal. Paham ya?
yang terbunuh di perang Badr, maksudnya orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy yang terbunuh di perang Badr, yang mereka dicampakkan di sumur Qalib tersebut. Nah, maksudnya apa? Al-musyrikin kanu yasma'una kalamah. Waktu itu kaum musyrikin dalam keadaan mati ini ya, mereka mendengar ucapan Rasulullah SAW. Tentunya ini dengan mukjizah ya, karena Allah Ta'ala kehendaki bisa. Karena bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah barakallahu fiik, semua perkara itu mudah. Coba antum ingat baik-baik hadisnya Ibn Abbas, muttafaqun alaih, ketika Rasulullah SAW jalan di makam, ya, di area makam Makbarah. Di situ Allah Ta'ala apa? Takdirkan beliau mendengar dan mengetahui ada 2 orang sedang diadab. Dengan apa tentunya? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sini nanti kisah yang akan kita baca ini, Rasulullah waktu mengajak bicara orang-orang yang terbunuh dari kalangan kufar Quraisy, yang mereka dilemparkan di Al-Qalib pada perang Badr. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Ahmad Yahya An-Najmi asbahullah, qultu hadza thabitun fis sahih. Hadis ini datang di dalam sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba ahlul Qalib. Bahwasanya Nabi SAW mereka mengajak bicara ahlul Qalib. Disebutkan para syurah, ahlul Qalib hum qatla Quraisy minal musyrikin alladzina saqatu fi ma'rakatil Badr. Jadi ahlul Qalib itu mereka adalah para korban. Para korban orang Quraisy yang dari kalangan musyrikin yang mereka gugur di perang Badr. Haitsu tamma ilqa'uhum fi bi'r Badr. Paham ya? Nah, yang mana waktu itu mereka dilemparkan di sumur tersebut. Paham ya? Nah, kita lihat di sini biar tambah jelas. Bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu mengajak bicara ahlul Qalib biqaulih ya Aba Jahal bin Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Rabi'ah, ya Syaibah ibn Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Bukankah kalian telah mendapati apa yang Allah telah janjikan kepada kalian itu benar? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, maka sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang terjanjikan Rabbku itu benar. Ini ngajak bicara orang mati loh. Mukjizah kan, enggak sembarangan. Nah, kalau kita berbicara, barakallahu fiik, dengan si mayit yang mati tanpa dalil kita enggak bisa memastikan. Paham ya? Karena ini Rasulullah mendapatkan mukjizah di sini. Maksudnya bagaimana? Kita enggak bisa memastikan si mayit pasti dengar, enggak bisa. Paham ya? Nah, adapun hadis yang mengenai bahwasannya ketika orang dimakamkan, dikebumikan, kemudian mayit mendengarkan gesekan sandal orang yang pulang, yang ngantar tadi, itu sahih hadisnya. Tapi mendengarkan gesekan sandal. Tapi kalau ada orang ngajak bicara si mayit yang udah mati, perlu dalil. Paham ya? Adapun ini khusus beliau dengan mukjizah yang Allah telah berikan kepada beliau. Paham ya? Nah, makanya kalau ziarah kubur kau bilang, "Mbah, tolong dengarkan ucapanku, Mbah. Sekarang aku lagi buka bisnis, tolong didoakan dia lancar, ngajak bicara si mayit dalam kuburan." Enggak boleh. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat dulu biar tambah jelas. Fa sami'a Umar qaulan Nabi SAW, waktu itu Umar bin Khattab mendengar ucapan Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jifu? Wahai Rasulullah, bagaimana mereka mendengar dan bagaimana mereka memenuhi panggilan dalam keadaan mereka sudah menjadi bangkai, sudah mati maksudnya. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Artinya, maka demi Allah tidaklah kalian itu lebih bisa mendengar terhadap apa yang aku katakan daripada mereka. Maksudnya kalian itu mungkin enggak dengar, tapi mereka dengar gitu loh. Bisa dipahami? Kalian itu tidak lebih mendengar daripada mereka sudah mati. Maksudnya mereka sudah mati ini lebih bisa mendengar ucapanku, itu maksudnya. Paham? Walakinnahum la yaqdiruna an yujibu, tapi mereka tidak mampu untuk memenuhi suara atau panggilan tersebut. Tsumma umira bihim fa suhibu fa ulqu fi qalibi Badr. Kemudian diperintahkan untuk mengambil dan mereka tarik, kemudian mereka dilemparkan di barakallahu fi sumur Badr tersebut. Paham ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini kaitannya masalah apa sekarang? Masalah orang-orang yang di dalam barzakh. Apakah mendengar suara orang yang masih hidup itu? Ini yang kita bahas. Qultu, kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi di situ,
Al-khilafu hasil baina ahli ilm, perselisihan mengenai hal ini terjadi antara ahli ilm. Hal anna ahla barzakh yasma'una man khatabahum? Apakah penduduk kuburan itu mereka mendengar orang yang ngajak bicara mereka? Au anna dzaka khasun bi ahli al-qalib? Ataukah tragedi tersebut khusus kejadian ahlu qalib saja? Karena Rasulullah ditakdirkan bisa itu ya, mukjizah. Rasulullah bisa mengajak bicara orang yang sudah mati. Nah, apakah itu khusus untuk beliau saja atau berlaku umum? Ini yang khilaf. Faminhum man tawassa'a fi hadza. Di antara mereka, di antara para ulama ada yang barakallahu fi luas-luasan bahas seputar ini. Wa za'ama, dan berpendapat anna ahlul barzakh yasma'una al-kalam. Paham ya? Bahwasanya penduduk kuburan itu mereka mendengarkan suara ucapan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Wa minhum man iktasara ala mahallin nas. Sebagian mereka ada yang mengatakan mencukupkan apa yang terjadi pada dalil tersebut, yaitu khusus ahlu qalib, khusus orang-orang Quraisy yang meninggal, yang mati barakallahu fiik di peperangan Badr, khusus. Wa hadha huwa dzahir, ini yang nampak minan nusus as-sabilah, yang datang dari dalil-dalil yang telah datang, yang nampak bahwasanya itu khusus. Wa ahlu tasawuf, sufiyah maksudnya, dan orang-orang ahlu tasawuf yaitu sufiyun, tawassau fi dzalik tawassuan munkaran sahih. Antum saksikan aja orang-orang sufi, orang-orang kuburiyun itu biasanya apa barakallahu fiik, mereka ziarah kubur, mereka ngajak ngobrol itu loh, ngajak bicara orang udah mati. Ya Mbah fulan, tolong Mbah, tolong dilariskan dagangan kami Mbah, ngajak bicara orang mati. Secara logika, kalau dia main logika loh ya, orang yang hidup itu seharusnya yang bantu, bukan yang mati malah diminta bantuan. Iya kan? Orang yang sudah mati nggak gerak, malah dimintai bantuan, iya kan? Ini yang hidup malah minta bantuan pada yang mati. Justru yang mati perlu bantuan orang yang hidup. Itu kalau kita main logika, iya kan? Ini yang hidup malah minta pada orang yang mati. Salah kan? Salah alamat ya. Nah, melihat tuh ahlu syirik wala'iyadzubillah ya. Nah, ahlu tasawuf tawassau fi dzalik tawassuan munkar. Orang sufiyah mereka berluas-luasan dalam hal ini dengan apa? Dengan pembahasan yang mungkar. Bisa dipahami ya? Nah, sudah bermudah-mudahan mungkar lagi. Hatta za'amu annal mayyit ya'lam ma yahsul fi ahlihi min khairin syarrin. Ini terlalu parah ini. Hingga mereka beranggapan bahwa si mayit itu mengetahui apa yang terjadi di dalam keluarganya. Paham ya? Berupa kejelekan dan juga kebaikan. Ada juga yang parah, mungkin anda sering dengar ya, bahwasanya si mayit kalau udah meninggal dunia dikubur, setiap malam Jumat pulang ke rumah. Akhirnya setiap malam Jumat orang di rumah nyiapkan macam-macam lah, wangi-wangian, dibuka pintunya, simbah pulang katanya. Syirik barakallahu fiik. Nah, ini hati-hati ini. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi menyebutkan orang-orang sufiyah itu terlalu berluas-luasan, bermudah-mudahan dalam hal ini. Sampai mereka berpendapat bahwasanya mayit itu mengetahui apa yang terjadi di dalam keluarganya yang masih hidup, berupa kebaikan, kejelekan. Wa qad naqala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Kitabir Ruh nuqulatin anhum fima fiha nadhar wa billahi taufik. Naam. Dan sungguh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ruh beberapa penukilan yang tentang mereka mengenai hal ini. Dan kata beliau fiha nadhar, perlu dicek lagi. Karena tidak semuanya barakallahu fi yang dilakukan sufinya itu semuanya benar, tidak. Bahkan kebanyakannya keliru. Sampai keyakinan tadi setiap malam Jumat itu ya, ada pulang ke rumah, agar dibacakan apa? Yasin ya kan, dikirim Al-Fatihah ya kan, ada yang macam-macam lah intinya. Nah, itu tidak ada dalil yang sahih satupun. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bagian atas itu matanya, wal iman bi anna ar-rajula idza marida ajarahu Allah ala maradih wasyahid ya'juruhu Allah ala syahadatih. Masyaallah, lihat ini. Termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya seseorang itu apabila sakit, Allah Ta'ala berikan pahala untuknya. Nah, barakallahu fiik, terhadap sakitnya tadi. Ini kalau mengharapkan, karena enggak setiap orang sakit dikasih pahala loh ya. Orang yang sakit itu kalau dia kemudian keluh kesah, kemudian dia murka, enggak terima dengan takdir Allah ya kan, bahkan dia mengingkari takdir, bisa dapat dosa. Paham ya? Ini sakit yang bagaimana? Sakit yang dia itu pasrah, terima. Dan dia merasa dan berharap semoga sakit itu sebagai sebab penggugur dosa. Nah, itu yang berpahala. Paham ya? Ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyahid, dan orang yang mati syahid. Syahid ini ada berapa? Ada dua ya. Ada yang dikenal as-syahid yang hukmi, ada yang syahid hakiki.
Syahid yang hakiki itu yang mati di medan peperangan. Perang berjihad melawan musuh orang kufar, mati dia. Gugur di pertempuran tersebut, gugur di medan peperangan, itu namanya syahid yang hakiki. Diperlakukannya tidak seperti jenazah yang lain. Enggak perlu dikafani kafan yang baru, enggak perlu dimandikan. Dikafani dengan baju yang dia pakai untuk berperang tersebut. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau syahid hukmi itu orang-orang yang dihukumi dia mati syahid. Seperti orang yang meninggal karena sakit perut, paham ya? Atau terkena barakallahu fikum wabah taun, atau terbakar, atau tenggelam, atau tertimbun bangunan, atau yang terkena penyakit TBC, paham ya? Masuk juga nanti. Itu semuanya namanya syahid yang apa? Syahid yang hukmi. Nah, maksudnya dihukumi mati apa? Mati syahid, tapi diperlakukan seperti jenazah biasa. Tetap dikafani, dimandikan, sholatkan. Itu bedanya. Faham soalnya ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau minta agar mati syahid, minta yang mana? Kira-kira Pak Sajiman, minta agar mati syahid yang hakiki atau yang hukmi? Yang hakiki ya, yang hakiki. Naam, semoga diberikan apa? Karunia berupa syahadah. Itu maksudnya apa? Mati syahid dalam medan peperangan itu bagus. Tapi kalau minta yang hukmi ini jangan. Kenapa? Karena ibaratnya minta bunuh diri. Ya Allah, semoga aku mati dalam kondisi tertimbun bangunan, ya Allah, biar mati syahid. Ya Allah, semoga aku mati dalam keadaan tenggelam, biar mati syahid. Enggak boleh. Paham ya? Ini karena kebetulan bertepatan saja. Minta biar mati tenggelam, boleh enggak? Enggak boleh. Minta biar mati terbakar, biar mati syahid, enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau dia qadarullah masyafa'al, ditakdirkan mati dalam kondisi tenggelam, mati syahid dia. Bisa dipahami? Makanya kalau antum lihat artikel tulisan sebagian para ulama, mereka meminta syahadah agar mati syahid itu syahid yang hakiki. Mati di medan peperangan. Adapun syahid yang hukmi ini ya bertepatan aja. Ketika orang sakit perut, pengennya kan enggak meninggal kan, tapi Allah takdirkan meninggal. Diharapkan mati syahid yang hukmi. Paham ya? Tapi kan enggak boleh berdoa, ya Allah, semoga aku mati dalam kondisi sakit perut, ya Allah. Enggak boleh. Ya Allah, semoga aku meninggal dalam kondisi tertimbun bangunan, enggak boleh. Ya kan? Nah, tapi kalau ditakdirkan mati dalam kondisi tersebut, mati syahid. Paham ya? Dan banyak ini enggak hanya terbatas ini, ada lagi yang lain. Orang mati syahid kenapa sebabnya? Ada yang lain. Nanti kita lihat nanti. Wasyahid ya'juruhullah 'ala syahadatih, dan orang yang mati syahid Allah berikan pahala atas apa? Mati syahidnya. Karena orang berperang itu pastikan apa? Menginginkan dua perkara, imma syahadah wa imma an-nasr. Imma mendapat pertolongan menang atau mati syahid. Bukan sekedar mengharapkan apa? Harta rampasan perang atau ghanimah. Nah, kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi Asbullah, syarah bagian bawah itu. Aku katakan, qad warada fi dzalika ahadits sahihah tadullu ala anna al-maridha al-muslim yu'jar ala maradihi. Artinya apa barakallahu fiik? Kata Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, aku katakan, sungguh telah datang dalam hal tersebut hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya orang yang sakit, yang muslim, yu'jar ala maradhihi, secara global orang muslim sakit dikasih pahala terhadap apa? Sakitnya tersebut. Makanya kalau ada orang enggak pernah sakit sama sekali, lah demam, wala pusing kepalanya, enggak pernah sakit kepala, enggak pernah pusing, wala demam, dipertanyakan. Antum ingat hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan kepada segenap para sahabat, barakallahu fi, karena orang tersebut awal mulanya mengatakan, aku enggak pernah tertimpa padaku penyakit demam. Pusing pun enggak pernah juga. Akhirnya beliau malah mengatakan, man arada an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyandur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat salah seorang penduduk neraka, lihat pada orang yang enggak pernah sakit ini. Makanya orang ketika diuji dengan sakit, barakallahu fiik, itu peluang untuk dia sadar. Dan yakinlah bahwasanya dengan sakit tersebut, kalau dia istiqamah, orang yang istiqamah, bagus agamanya, yakinlah bahwasanya itu penggugur dosa. Penggugur dosa. Hatta syaukah yushakuha, hingga duri yang menusuk saja termasuk sebab digugurkannya dosa, bayangkan. Masya Allah. Na'am. Kita lihat sini barakallahu fiikum, kata beliau, li'annahu ya'lam anna Allah huwallazi yumrid.
wa yashfi. Dikarenakan dia tahu bahwa Allah Ta'ala itu yang bikin dia sakit dan yang menyembuhkan. Jangan yusfi katanya ya. Kalau yusfi itu artinya membinasakan, yashfi menyembuhkan. Makanya kalau antum doakan orang, Allahu yashfik, jangan yusfik. Paham ya? Nah, jangan asfa yusfi. Kalau asfa yusfi itu ahlaka yuliku artinya. Jadi kalau Allah yusfik berarti Allah yuhlikuk. Nah, kalau keliru dikit antum bilang amin, salah sudah. Paham ya? Ziarah mengunjungi orang sakit, ya akhi Allah yusfik, amin, udah salah. Ya, tapi Allahu yashfik, syafa yashfi, na'am. Mafhum? Allahumma antas syafi la shifa ila shifa, Allahumma shfi fulan, atau fulanah misalkan. Wa anna syahadah fiha darajah 'aliyah yu'tiha Allahu man yasha' min ibadihi, masyaallah. Dan bahwasanya syahadah mati syahid itu memiliki apa? Nah, tingkatan yang tinggi yang Allah berikan kepada siapa pun Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Sahih. Jadi memang perbedaannya sangat besar. Tapi ingat, ada penghalang. Orang udah mati syahid nih. Mati syahid di medan peperangan, tentunya kan menikmati kebahagiaan, menikmati barakallahu fiik, kenikmatan seharusnya. Tapi ada penghalang, yaitu dain, hutang. Penghalangnya hutang itu antaranya. Jadi kalau orang walaupun mati syahid pun ternyata ada yang menghalang-halangi, yaitu dain, hutang. Makanya perkara hutang itu jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Hutang itu berat mengembalikan, ringan ketika berhutang. Paham ya? Makanya kalau nggak terpaksa dengan hutang, apalagi hutang di bank pelecit. Tahu bank pelecit antum? Bank-bank yang biasanya modus itu ya, katanya bunganya cuma 0,0005%, ada 5-nya itu. 0,0005% katanya. Sama aja. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar apa? Selingan. Orang mati syahid saja ternyata penghalangnya utang gitu loh. Menunjukkan bahwasanya hutang ini bukan perkara yang kecil loh ya, perkara yang besar. Makanya sampai ada lafaz matlul ghaniyyi dzulmun. Matlul ghaniyyi dzulmun. Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu kedzaliman. Sudah mampu bayar hutang dia tunda-tunda, jangan nanti aja lah. Kayaknya si fulan ini kayak enggak butuh uang ini kayaknya. Tunda-tunda sama dia. Padahal mampu bayar. Itu kedzaliman. Nah, ini semuanya pelajaran buat kita. Jadi kalau misalkan enggak harus hutang, enggak usah hutang. Tapi kalau punya hutang, jangan pura-pura lupa, jangan. Paham ya? Ya dikondisikan. Nah, yang namanya manusia itu berbeda-beda ekonominya, berbeda-beda keadaannya. Tapi untuk hutang ini jangan bermudah-mudahan. Kita lihat berikutnya, walakinnaha la tunal illa bil ikhlas wal mutaba'ah. Akan tapi mati syahid ini tidak akan bisa diraih kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah, syaratnya ini. Jadi bukan semata-mata pemberani berangkat medan perang itu enggak. Tapi apa? Ikhlas ketika berperang. Makanya salah kalau orang langsung dikit-dikit buka kitabul jihad langsung. Paham ya? Tapi justru luruskan niatnya. Karena orang berjihad itu apa tujuannya? Kemudian ikhlas enggak itu loh ya. Kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Jangan dikit-dikit buka Sahih Bukhari kitabul jihad langsung. Paham ya? Kitabut taharah belum pelajari. Kitabun niyah belum dipelajari juga seputar niat. Paham ya? Akhirnya ujung-ujungnya jihad biar apa? Biar dibilang pemberani, ya kan? Biar dibilang pahlawan. Nah, itu nanti justru apa? Akan membawa petaka. Waliyadzubillah. Makanya pentingnya kita mempelajari ilmu syariat ini agar enggak salah di dalam melangkah. Barakallahu fiik. Lihat ini, bahwasanya syahid ini, syahadah ini tidak akan didapatkan kecuali dengan ikhlas wal mutaba'ah, dua ini kuncinya. Ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam hadis, barakallahu fiik, man qatala. Barakallahu fiik, litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fis sabilillah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fis sabilillah. Barang siapa yang bertempur, berperang tapi dengan tujuan agar kalimat la ilaha illallah itu yang tertinggi, maka dia fi sabilillah. Lihat. Bukan karena ingin mencari apa? Harta rampasan perang, ghanimah, bukan karena biar dibilang pemberani, bukan. Faman qatala mujahidan fi sabilillah fahuwa syahid min syuhada'i dunya wal akhirah, masyaallah. Maka barang siapa yang berperang, barang siapa berperang dalam keadaan dia mujahid, kalau man qutila berarti orangnya, barang siapa yang dibunuh dalam keadaan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia syahid. Paham ya? Terbunuh di dalam medan perangan, syahid. Termasuk syuhada dunya wal akhirah, termasuk orang yang dihukumi apa? Orang yang syahid dunia dan akhiratnya. Idza qutila bainal kuffar wal muslimin,
apabila dia barakallahu fik terbunuh antara kufar muslimin. Maksudnya apa? Maksudnya peperangan orang kafir dengan orang muslim. Paham ya? Nah, bukan sesama muslimin, karena ada tragedi waktu itu namanya apa? Perang fitnah. Ya, yaitu diantaranya adalah apa? Perang barakallahu fik al-Jamal. Perang Siffin. Perang Jamal, perang Siffin ini mereka semuanya para sahabat. Perang Siffin yaitu kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubunya Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya sahabat. Iya kan? Perang Jamal pasukannya Aisyah ummul mukminin, pasukannya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini perang fitnah seperti ini, kita enggak boleh mengatakan mereka semuanya di neraka, enggak boleh. Kubunya Ali di surga, kubunya Aisyah di neraka, enggak boleh. Ini perang fitnah, mereka semuanya para sahabat ini terjadi perang itu karena fitnah, mereka semuanya ahlul jannah, ingat-ingat. Para sahabat ini walaupun terjadi perang, mereka semuanya ahlul jannah. Karena sudah dapat rekomendasi langsung dalam surat apa? Barakallahu fiik At-Taubah itu ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Di situ dijelaskan bahwasanya mereka ini balasannya surga. Para sahabat. Nah, walaupun mereka terjadi peperangan. Jadi jangan mencaci maki orang-orang yang apa? Yang di pihak salah waktu itu di perang Siffin atau itu perang Jamal. Paham ya? Cukup kita katakan nasallaha an yarhamahum. Dan seperti itu. Nah, karena mereka adalah para sahabat. Nah, ini lihat ini. Maksudnya bagaimana? Nah, terbunuh antara peperangan orang kufar muslimin. Wa kadzalika man qatalahul mubtadi'un kal khawarij wa amsaluhum. Ada dalilnya ini. Seperti itu juga orang yang terbunuh, orang yang dibunuh oleh ahli bidah seperti khawarij dan yang semisal mereka. Jadi orang ini dibunuh oleh orang khawarij. Dibunuh oleh orang-orang khawarij. Nah, bagaimana? Dia ini orang yang terbunuh dalam kondisi mati syahid dia. Kita lihat. Waqad jaa fil hadis anil khawarij, dan sungguh telah datang dalam hadis mengenai orang-orang khawarij, tuba liman qatalahum wa qataluh. Dua-duanya beruntung, lihat ini. Keberuntungan bagi orang-orang yang bisa membunuh orang-orang khawarij dan orang yang dibunuh oleh orang-orang khawarij. Dua-duanya beruntung. Ya, ini orang-orang khawarij yang tentunya sampai tingkatan apa? Mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin sehingga ada pertempuran, ada peperangan. Nah, tuba liman qatalahum wa qataluh. Keberuntungan bagi orang-orang yang bisa membunuh orang khawarij dan yang terbunuh di tangan orang khawarij. Naam. Amma syahadatul akhirah, adapun orang dikatakan syahid secara hukum akhirat, fahiya katsirah, banyak sekali. Wa min syuhada'il akhirah, termasuk orang-orang yang mati syahid akhirat, bukan dunia, al-mat'un, orang yang tertimpa wabah ta'un. Paham ya? Wabah ta'un itu bisa dikiaskan wabah yang sifatnya meluas dan merajalela. Misalkan semua kena wabah malaria misalkan, kena wabah demam berdarah misalkan, itu masuk juga dikiaskan. Karena intinya di kampung atau di negeri tersebut menyeluruh, meluas gitu ya. Enggak ada peluang lagi untuk apa? Selamat kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wabah yang merajalela. Wal mabtun sakit perut. Sakit perut. Nah, dikiaskan juga orang yang melahirkan. Orang yang melahirkan biasanya ketika orang melahirkan, dia seorang ibu atau seorang perempuan melahirkan seorang anak kan sakit nggak perutnya biasanya, bagian perut atau bagian area situlah sakit. Nah, meninggal diharapkan masuk dalam hadis ini juga, mabtun. Atau sakit mah, atau sakit asam lambung yang intinya kaitan dengan perut lah. Kemudian meninggal dunia, masuk nggak kira-kira? Masuk, mabtun. Paham ya? Nah, diare kaitannya dengan perut juga masuk. Ya, berharap. Wal hariq, orang yang mati terbakar, masuk. Orang yang mati terbakar masuk. Tapi ini maksudnya meninggalnya ya karena takdir Allah ya, bukan karena sengaja bakar bunuh diri ya. Kalau bunuh diri pelaku dosa besar nanti. Wal ghariq, orang yang tenggelam. Ghariq tenggelam. Wasahibul hadm, orang yang tertimbun bangunan. Terkena reruntuhan. Mati karena tertimbun bangunan, terkena reruntuhan, itu mati syahid. Wasahibus sal, anak telah ngelihat di kamus itu maknanya adalah semacam penyakit TBC. Ya, mungkin penyakit TBC itu penyakit apa? Nafas ya mungkin ya. Iya. TBC biasanya kaitan nafas ya. Iya kan? Benar, paru-paru ya. Nah, itu. Paham ya? Nah, jadi Anda ngecek di kamus itu, kamus yang Arab itu dijelaskan ada sedikit terjemahannya itu ya semacam TBC itu. Nah, paham ya, penyakit yang kaitannya misalnya nafas, paru-paru atau yang semisalnya itu masuk juga. Ila ghadzalik, dan selain itu wabillahi taufik. Naam.
dan taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi ya. Qala al-mu'allif asbahullah al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi anna al-atfal idza asabahum syai'un fi darid dunya ya'lamun wa dzalika anna Bakr ibn ukhti Abdul Wahid qala la ya'lamun wa kadzab. Nam ya. Kita artikan dulu. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan termasuk daripada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini, beriman bahwasanya anak-anak kecil apabila mereka tertimpa suatu musibah di dunia ini mereka merasakan sakit. Ya sebagaimana orang besar. Jadi anak kecil pun kalau tertimpa suatu musibah merasakan sakit juga. Kenapa ini dibahas? Dikarenakan di sana ada orang namanya Bakr bin Ukhti Abdul Wahid. Sebutkan bawah itu. Nah, barakallahu fiik, nah termasuk salah satu pimpinan Mu'tadi'ah. Nah ya, jadi nah barakallahu fiik, Bakr bin Ukhti Abdul Wahid itu termasuk salah satu pimpinan pentolan ahlu bid'ah. Mengatakan bahwasanya apa? La ya'lamun, anak kecil itu enggak sakit kalau timpa musibah. Wa kadzib, dusta dia. Qala asy-Syaikh Ahmad bin Yahya al-Jami' asbahullah, bagian bawah itu perhatikan, aqul kaunul atfal ya'lamun, keadaan bahwasanya anak-anak kecil itu juga merasakan sakit, hadza syai'un mahsus wal ma'qul, sahih. Ini perkara yang bisa dimahsus sama mahsus, dirasakan dengan panca indera, wa ma'qul, dan masuk secara logika. Anak kecil ketika misalkan sakit, nangis enggak biasanya? Nangis karena sakit, merasakan dia. Secara logika masuk itu loh. Secara mahsus merasakan mereka. Amma kaunuhu mahsusan, adapun keadaan mahsus bisa dirasakan oleh panca indera, fa innaka idza amilta syai'an fi jasadit tifl mimma yu'lim fa innahu yata'allam. Sahih. Perhatikan baik-baik ini, sesungguhnya kamu apabila melakukan sesuatu di badannya anak kecil, dari perkara yang bisa bikin sakit, dia akan merasa sakit. Coba misalkan anak kecil dicubit misalkan. Dicubit, anak kecil dicubit, kenapa nangis biasanya? Ngerasakan apa? Sakit. Naam, wa yabki bukaan syadidan, dia akan menangis dengan apa? Dengan tangisan yang besar, keras. Tahis minhu bi annahu ta'lam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia merasa dengan apa? Dengan perbuatan tersebut itu merasa dia sakit itu loh, sehingga dia nangis. Walau wada'ta alaihi aw wajada aw wujida fi siyabihi syai'un minal hasyarat allati taldagh kadzarrah, yaitu dalam kurung namlah. Dan kalau seandainya kamu letakkan di atas anak kecil tersebut atau dijumpai di pakaiannya itu ada sesuatu binatang serangga yang menyengat dia seperti semut. Semut ada yang menyengat enggak? Semut yang hitam itu, semut maling namanya. Tahu kan? Nah itu kalau nyengatan sakit juga itu. Ya kan? Itu kira-kira nangis enggak anak kecil? Nangis enggak? Nangis karena sakit. Jadi tetap merasa sakit walaupun anak kecil gitu ya. Nah, ini bagus sekali. Wal burghus. Burghus itu semacam kutu. Antum tahu kutu? Ana sudah ngecek di kamus itu burghus, jamaknya baraghis. Paham ya? Nah, baraghis burghus ini kalau yang biasa kita lihat itu yang suka nyedot darah itu loh. Bentuknya kecil gepeng itu, tapi kalau udah nyedot darah belendung dia. Hewan tinggi namanya. Apa? Bukan yang kecil, yang kecil. Semacam ya tinggi, semacam tinggi itu. Tahu ya? Ini kutu, semacam itu. Nah, ada juga yang mereka memakan kutu yang biasanya berkeliaran di rambut juga ada juga makna seperti itu. Paham ya? Tapi kalau yang tinggi ini kan kalau kita terasakan pas lagi sadar sakit juga. Yang gatal sekali biasanya. Nah itu, ini beliau ibarat seperti itu. Wal burghus alladhi yusamma indana bil qu'mus. Ini penamaan di sana ya, di Saudi sana ya. Fa innahu yata'allam alaman syadidan, maka anak tersebut akan merasa sakit dengan rasa sakit yang sangat, wa yabki bukaan haran, dan mungkin dia nangis dengan tangisan yang keras itu ya. Wa amma min hayatil ma'qul, adapun tinjau dari sisi logika akal, fa innahu insanun, karena anak kecil juga manusia. Ya ta'allam mimma yata'allam minhul insan, ya dia merasa sakit sebagaimana manusia merasakan sakit. Orang besar aja kalau dicubit keras sakit kan, anak kecil juga sakit. Naam, yu'ribu an nafsihi, dia mengungkapkan apa yang ada pada dirinya, wa yatakallam, dan dia akan berbicara. Fal jibillat, maka tabiat-tabiat allati jubila 'alaiha al-insan, yang ditetapkan pada manusia. Nah, barakallahu fiik, wujidat ma'ahu, didapatkan bersamanya, wa khuliqat ma'ahu, diciptakan bersamanya, fala tazal tanmu fi, maka senantiasa tumbuh ada padanya. Jadi kalau orang besar aja ketika dicubit sakit juga, itu anak kecil juga sakit itu tabiat sudah. Nah,
Wa man qala khilafu dzalik faqad khalafa al-mahsus wal ma'qul bila taufik. Dan barang siapa yang berbicara, berpendapat berseberangan pendapat tadi itu, bahwasanya anak kecil enggak sakit, enggak merasakan sakit, itu maka sungguh telah menyelisihi apa? Sesuatu yang dirasakan oleh panca indera dan juga menyelisihi logika. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.